Civil society menurut Hegel, civil society adalah perkumpulan merdeka orang-orang yang bergerilya, Gesellschaft atau masyarakat borjuis dengan menempatkan negara sebagai medium pemenuhan segala nilai kebaikan. Menurut Keane, civil society adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela, dan keragaman pemerintah. Civil society hanya fase transisi yang masih mengandung serangkaian kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis yang pada akhirnya akan hancur dari dalam. Ciri-ciri masyarakat borjuis menurut Karl Marx adalah satu, mencerminkan sistem kepemilikan modern dengan nilai materialisme yang kasar. Lalu yang kedua, setiap orang mementingkan diri sendiri atau kedudukan individu yang paling utama. Dan yang ketiga, setiap orang melawan yang lain. Pentingnya intervensi negara ke dalam civil society karena dua pertimbangan. Yang pertama, jika terjadi ketidakadilan dan ketidaksederajatan masyarakat perlu diatasi oleh negara dengan otoritas mengatur masyarakat. Yang kedua, jika terjadi suatu ancaman kepentingan universal masyarakat, maka tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan. Analisa civil society dengan konsep hegemoni abad ke-20 oleh Antonio Gramsci dan John Keane. Yang pertama, menurut Gramsci melihat civil society tidak ada dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi publik dan kultural. Untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat semacam kompromi dengan kelompok sosial lainnya di dalam arena civil society. Lalu yang kedua, menurut John Keane, melihat civil society adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan perserikatan, sukarela, kerjasama di pemerintahan. Oke, nak lanjut. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Lalu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Ya. Terus Permasalahan kemanusiaan dan HAM dalam hubungan internasional. Permasalahan kemanusiaan menjadi penting dalam studi hubungan internasional. Seringkali negara juga melakukan pelanggaran HAM karena cenderung memiliki tabiat menindas. Sebagai otoritas yang berwenang dalam menciptakan perdamaian, negara seharusnya bertindak sebagai pihak yang melakukan intervensi dalam upaya menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan aktor non-negara dalam mencapai konsensus perdamaian. Peran aktor non-negara dapat dimaksimalkan melalui adanya civil society sebagai identitas dalam sistem sosial. Oke.
Siapa yang melanjutkan? Dekania, siapa yang melanjutkan? Peran civil society. Menurut Collins English Dictionary, civil society merupakan elemen-elemen seperti kebebasan berbicara dan pengadilan independen yang menyusun sebuah masyarakat demokratis, atau dalam pernyataan Ernest Gellner, tanpa civil society tidak ada demokrasi. Dalam liputan khususnya mengenai civil society, mendefinisikan konsep ini sebagai ruangan publik yang berada di antara negara, pasar, dan rumah tangga pada umumnya. De Tocqueville melihat civil society sebagai bentuk asosiasi politik di mana ia bergerak untuk mempromosikan hal-hal publik untuk menjadi perhatian bersama. Aktifnya masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan yang dihasilkan pemerintah secara efektif dijalankan dalam bentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil yang memiliki struktur ini menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang terfragmentasi berdasarkan isu-isu publik. Meskipun demikian, munculnya organisasi masyarakat sipil sebagai aktor dalam sistem internasional tidak serta-merta menggantikan dominasi negara. Asumsi yang dibangun adalah civil society merupakan aktor yang mengkampanyekan isu-isu perdamaian dan HAM. Civil society memanfaatkan platform internet dan media sosial sebagai instrumen untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu konflik. Data yang dirilis Statista menunjukkan sekitar 1,79 miliar manusia di dunia menggunakan situs jejaring sosial pada periode 2010 hingga 2014. Aktivisme merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari gerakan sosial. Tongeren menyoroti adanya gerakan bottom-up oleh masyarakat sipil yang membentuk kepanitiaan lokal yang terdiri dari para tetua adat untuk mewujudkan perdamaian dalam skala yang kecil pada daerah yang berkonflik. Kelebihan lain adalah panitia perdamaian ini lebih cair dalam penciptaan perdamaian karena kemampuannya untuk mempertemukan pemimpin-pemimpin konflik sehingga berpengaruh terhadap pengikut kelompok masing-masing. Salah satunya dalam menyelesaikan konflik, peran aktif masyarakat sipil menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus HAM di dunia. Netizen sebagai bagian dari civil society mampu berperan sebagai pelaku intervensi melalui upaya bina damai dalam kasus pelanggaran HAM. Dengan munculnya internet, negara juga tidak mau kalah dalam melakukan penetrasinya ke dalam ranah dunia maya ini. Pada akhirnya, kelompok memang bukan sebagai finish, akan tetapi penggunaan teknologi mampu memangkas jalur birokrasi tradisional. Next. Yang selanjutnya yaitu gerakan civil society. Gerakan masyarakat sipil global bergerak berdasarkan aktivisme yang dibangun dalam skala global. Aktivisme yang berdasarkan masyarakat sipil tentu tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh negara. Organisasi masyarakat sipil yang diidentikan dengan organisasi non pemerintah menyebarkan ide-ide perdamaian dengan penguatan masyarakat sipil di dalam negara yang berkonflik. Hal ini dilakukan untuk mendorong kelompok masyarakat sipil di dalam negara tersebut untuk menyebarkan ide-ide perdamaian di internal negara. Hal tersebut terjadi pada negara-negara yang sedang terjadi konflik. Negara tidak cukup mampu membawa stabilitas internal dan berakibat pada pelemahan terdapat peran masyarakat sipil. Kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat di negara-negara yang sudah mapan baik dalam menjalankan demokrasi dan kebebasan dalam mendapatkan internet. Sebagai pihak yang menyoroti kinerja pemerintah, serta mendorong pemerintah untuk melakukan aksi tertentu dalam melaksanakan perwujudan perdamaian, netizen tidak bisa melakukan lebih baik dari penyebaran isu. Strategi bumerang yang digadang-gadang sebagai strategi untuk melakukan pemberian sanksi sosial terhadap negara juga tidak bisa mendorong negara untuk melakukan lebih dari apa yang diinginkan. Oleh kelompok masyarakat sipil ini, implikasi
Sulitnya mengkonstruksi perdamaian melalui jejaring aktivisme online hanya dapat menyasar pada negara-negara yang sudah mapan dalam sistem demokrasi. Pada akhirnya, teknologi memang bukan sebagai panca, akan tetapi penggunaan teknologi mampu memangkas jalur birokrasi tradisional, sehingga informasi yang disajikan secara real-time mampu dimanfaatkan setiap anggota masyarakat yang mengakses terhadap informasi tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan teknologi untuk melihat tren di lapangan sehingga pencegahan dapat dilakukan secara segera, termasuk dalam hal menegakkan HAM dan pencegahan konflik. Next. Lanjut, Nak. Kesimpulan. Siapa yang kesimpulan? Kesimpulan, dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang penerapan civil society dalam upaya dalam membangun kedamaian kemanusiaan di era globalisasi. Yang pertama, komitmen dalam upaya menciptakan dan mengembangkan civil society dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara di masa depan masih belum baik. Namun, upaya tersebut memerlukan kesadaran dan pemahaman segenap lapisan masyarakat terhadap perdamaian dan kemanusiaan, serta pengaruh dari adanya globalisasi yang selaras dengan konsep civil society. Yang kedua, kondisi keyakinan yang masih kurang di tengah masyarakat tentang civil society merupakan citra ideal sistem kemasyarakatan yang terbaik dalam suatu sistem sosial yang dicita-citakan. Seiring dengan itu, kurangnya rasa saling percaya di kalangan masyarakat sangat diperlukan. Yang ketiga, civil society adalah terbentuknya lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara yang memiliki otonomi relatif dan memerankan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Sudah? Sudah, Nak Putri? Apa Luna panggilannya? Saran. Untuk sarannya, yang pertama, perlu meningkatkan komitmen dalam menciptakan dan mengembangkan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara program kemanusiaan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Yang kedua, perlu adanya pemikiran-pemikiran alternatif baru yang mempunyai kepedulian terhadap keyakinan yang masih kurang di tengah masyarakat tentang civil society yang ideal. Ketiga, pengaruh dari lembaga-lembaga sosial sangat perlu untuk menjadi fungsi kontrol atau penengah untuk tetap menjaga perdamaian di atas kepentingan kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada. Silakan, Adam. Tidak ada. Oke, dimatikan, Nak, anunya. Rekamannya dimatikan.